Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta sekaligus penutupan bulan Pelkes GPIB. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GPIB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat Korsek wa Korsek atau Korjem wa Korjem atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GPIB Jemaat Sawangan Depok. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta ERD Daada STH. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Di era generasi masa kini, kasih, ketulusan, kesetiaan dan kebersamaan mulai langka dijumpai. Namun, bukan berarti hal itu tidak lagi hadir. Ketika gereja hadir, khususnya bagi mereka yang berada jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk tembok-tembok kaca yang menjulang tinggi, semua hal langka tersebut masih dapat memancarkan sinarnya. Meski dalam segala keterbatasan dan kesederhanaan, baik dalam pendidikan, ekonomi, cara pandang, serta jauh dari kata kenyamanan hidup, rasa kekeluargaan, kepedulian, dan cinta kasih persaudaraan masih dapat kita temui. Hal ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya apapun keadaannya, gereja dipanggil dan diutus untuk melayani dan bersaksi. Gereja seharusnya menghadirkan damai sejahtera Allah dan menjadi berkat. Gerejalah bukan sekedar diriku atau dirinya. Bahkan gereja bukanlah sebatas tembok-tembok megah buatan manusia. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah umat yang mengaku percaya dan bersedia mengasihi Tuhannya. Pribadi yang mengasihi Tuhan ialah mereka yang mampu membawa berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan tanpa memandang rupa. Mereka akan senantiasa membawa berkat dengan tulus hati dan penuh sukacita, memberi dengan kasih dan keikhlasan, bukan dari apa yang berlebih, melainkan dari apa yang ada pada diri. Keterbatasan, kesederhanaan, atau ketidaknyamanan bukan soal dalam menunjukkan kasih dan menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Untuk itu, di penghujung rangkaian bulan Pelkes GPIB tahun ini, janganlah menjadi akhir dari segala rangkaian pelayanan dan kesaksian kita sebagai gereja. Namun, teruslah melayani dan bersaksi bagi Tuhan dalam segala keadaan. Jemaat, kita masuk dalam saat teduh sejenak. Jemaat, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan memuji, memuliakan nama-Nya. Bersorak bagi Tuhan wahai
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat Tuhan atas pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini, sebagaimana 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terimalah salam Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan. Karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal memancarkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya mengeluh dan tak mengucap syukur kepadamu. Kami menjadikan segala keterbatasan dan ketidakmampuan dalam hidup kami sebagai alasan untuk tidak melanjutkan tugas panggilan dan pengutusan-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan.
Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Topanglah kami dalam segala keterbatasan kami ya Kristus, agar kami mampu menjadi gereja yang terus melayani dan bersaksi dimanapun Engkau menghadirkan kami. Kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasihan-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan sungguh bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana Roma 4 ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama kita akan mendengarkan perintah dalam hidup yang baru, yang saat ini kita akan dengarkan itu dari kitab Kolose 3. Kolose 3 ayatnya yang ke-23 hingga 25. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan diri untuk kita bisa menerima dan menghayati kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan saja kami dapat memahami kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup beriman kami.
Demikian juga mampukan hamba dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran Tuhan adanya. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama menyambut firman Tuhan ke tengah kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan lebih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah Cina yang kurang lebih berkata begini, bunga tidak akan bermekaran selama 100 hari. Apa maksud dari pernyataan ini, ungkapan Cina ini? Tidak ada yang kekal. Orang jangan pernah merasa bahwa dia akan selalu di atas. Karena terkadang dia juga akan ada di bawah. Orang jangan selalu merasa bahwa dia tidak butuh orang. Tetapi dia harus belajar untuk berpikir bahwa dia juga suatu saat dia membutuhkan bantuan orang.
Dalam hidup ini, ketika kita selalu merasa bahwa sesuatu tidak kekal, artinya sesuatu itu tidak akan selalu menjadi milik kita, maka kita juga belajar untuk tidak memiliki itu dalam kehidupan. Tidak mau menggenggam terus itu dalam kehidupan. Tetapi belajarlah berbagi dengan siapa yang membutuhkan dari apa yang kita miliki. Nah, ungkapan ini sangat menarik Ibu Bapak kalau ketika saya merenungkan firman Tuhan kita pada saat ini. Bagian kita ada dalam 2 Korintus pasal 9 adalah sebenarnya dimulai pada ayat pasal 8. Kalau Ibu Bapak bisa membacanya kembali. Adalah satu bagian nasihat, kalau boleh saya bilang teguran lebih tepatnya, dari Paulus kepada saudara-saudara seiman di Korintus yang sudah hampir setahun lebih begitu diingatkan untuk mengumpulkan bantuan, dana bantuan bagi saudara-saudara yang ada di Yerusalem. Karena kebetulan pada masa itu Yerusalem sedang dilanda paceklik kemarau yang panjang. Sehingga banyak orang menjadi terlantar. Artinya kelaparan terjadi di Yerusalem. Cukup berat. Sehingga sangat butuh bantuan dari saudara-saudara yang jauh dari Yerusalem, yang saat itu tidak mengalami kelaparan. Memberikan bantuan kepada saudara-saudara di Yerusalem untuk mereka bisa memperbaiki ekonomi mereka. Tapi ya begitu. Paulus sudah menyampaikan kepada mereka, tetapi tidak ada pergerakan yang berarti yang dilakukan oleh saudara-saudara di Korintus. Padahal Ibu Bapak, orang-orang Korintus itu bukanlah orang yang kekurangan. Korintus sendiri adalah kota yang ramai dilewati oleh pedagang. Karena itu kota Korintus adalah suatu kota yang berada di pinggiran pantai, teluk lebih tepatnya, yang bagus untuk kapal berlabuh karena ombak tidak terlalu kuat di sana. Banyak kapal dagang berlabuh di sana, orang banyak tinggal, pedagang terutama tinggal di sana. Sehingga kota ini menjadi kota yang ramai. Perekonomian di kota ini juga sangat hidup, sangat dinamis. Banyak agama, keyakinan juga ada di kota Korintus. Nah, jemaat Kristen di kota Korintus juga adalah orang-orang yang dari sisi ekonomi tidak kekurangan. Banyak yang berkecukupan, bahkan bisa lebih. Tetapi itulah, hampir setahun usaha pengumpulan dana bagi saudara-saudara yang ada di Yerusalem tidak bisa terkumpulkan dengan maksimal. Banyak saja alasan kendala yang dihadapi dalam usaha pengumpulan dana ini. Bahkan Paulus juga pada pasal 8 sudah membandingkan dengan orang-orang di Makedonia. Di daerah Makedonia yang relatif ekonomi mereka jauh lebih di bawah orang-orang Korintus. Tetapi orang-orang di Makedonia begitu mendengar saudara-saudara mereka kelaparan di Yerusalem, mereka langsung mengumpulkan apa yang bisa mereka kumpulkan, dana, bahan pangan dan sebagainya, dan langsung mereka kirimkan. Bahkan sudah 2 kali pengiriman dilakukan oleh orang-orang Makedonia. Orang di Korintus 1 kali pun belum. Nah, ini yang mau ditegur oleh Paulus. Kalian ini kenapa? Kenapa kalian enggan melakukan atau membantu saudara-saudara kalian di Yerusalem? Padahal kalian lebih mampu dari orang-orang di Makedonia misalnya. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mau katakan ini kepada mereka, mau tegur ini kepada mereka.
supaya mereka membuka kesadaran pikiran mereka bahwa berbagi berkat Tuhan itu sangat penting. Karena itulah dasar pelayanan, panggilan dan pengutusan anak-anak Tuhan. Siapa yang berlebih akan sesuatu hal, berbagilah kepada yang membutuhkan. Kalau dia berlebih dari sisi pangan, bantulah saudara-saudara yang kekurangan dari sisi pangan. Berlebih mungkin dari sisi dana, bantulah saudara-saudara yang membutuhkan dana dalam kehidupan. Sehingga kehidupan ini menjadi sesuatu yang indah. Ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu bukan milikmu. Kalau lihat pepatah Cina tadi, bunga tidak akan bermekaran selama 100 hari. Akan ada masanya. Dia akan berhenti berbunga. Itu tidak menjadi milikmu selamanya. Berarti kau selalu berkecukupan. Mungkin pada suatu saat kau yang membutuhkan bantuan. Sehingga sadarilah bahwa memberikan bantuan terhadap orang yang membutuhkan sangat-sangat memberi kebahagiaan kepada saudara-saudara kita. Dan juga sebenarnya, kalau kau berikan dengan sukacita, engkau berikan dengan kerelaan hati, ada sukacita yang Tuhan berikan dalam dirimu. Ayat 8 katakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bukan kekayaan, kebajikan. Kalau berikan dengan kerelaan hati, kalau berikan dengan sukacita, karena itu bukan milik saya. Tuhan yang berikan buat saya dan saya harus salurkan kepada orang lain. Kenapa saya harus mempertahankannya erat-erat? Seperti saya takut kehilangan. Tidak. Jangan berpikir seperti itu. Tetapi bolehlah bagikan itu kepada orang yang membutuhkan. Bagikanlah kepada mereka yang memerlukan. Dengan sukacita tentunya. Dengan ketulusan hati tentunya. Dan di saat itulah engkau akan melihat Tuhan melimpahkan kebajikan dalam hidupmu. Sehingga engkau senantiasa bersyukur. Mengucap syukur kepada Allah. Paulus sudah katakan, dan inilah firman Tuhan. Kalau kau beri 100, engkau dapat 1000. Tidak. Bukan itu. Engkau beri 1000, engkau dapat 10.000. Engkau jadi kaya dengan pemberian-pemberian belas kasihanmu kepada orang. Tidak mungkin kita bahkan kekurangan. Karena apa? Karena kita beri 100, itu berarti kita kehilangan 100. Kita beri 1000, kita kehilangan 1000 dari apa yang kita miliki. Tetapi ingat, sekali lagi, walaupun kita kehilangan secara materi, kebajikan, yaitu rasa syukur. Rasa bersyukur kepada Tuhan yang membuahkan rasa damai sejahtera akan tinggal buat kita. Kenapa? Karena dengan berbagi, dengan apa yang kita miliki, itu mengingatkan kepada kita bahwa apa yang ada dalam diri saya bukan karena saya, bukan milik saya, tetapi adalah pemberian Tuhan yang harusnya saya bagikan juga kepada orang-orang di sekitar saya. Jangan saya simpan, sepertinya ini nanti akan terus ada menjadi milik saya. Belum tentu. Sadarilah itu. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang di Korintus diingatkan Paulus dengan tegas supaya mau berbagi, jangan pelit untuk berbagi dengan sesama. Tentu ini bukan sekadar soal uang, kekayaan dan sebagainya. Apa yang bisa dibagikan, bagikanlah. Orang Korintus saat itu secara finansial mereka punya dana yang bisa mereka
Sisihkan untuk membantu saudara-saudara di Yerusalem. Berikan itu. Itu tidak akan membuat mereka kekurangan. Paulus ingatkan, Tuhan akan memberikan kecukupan bagi mereka. Bahkan berlimpah kebajikan akan tinggal dalam diri mereka. Yaitu rasa damai sejahtera tadi. Karena kita belajar bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Limpahkan dalam hidup kita. Dan menjadi satu sukacita dalam diri dan kehidupan kita semuanya. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini juga kiranya menjadi satu perenungan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang kita miliki dalam hidup kita, itu bukan punya kita. Itulah bagian yang Tuhan berikan untuk kita olah dalam hidup ini, untuk kita jadikan berkat dari Tuhan bagi sesama di sekitar kita. Jangan simpan sendiri, jangan simpan sepertinya itu nanti tidak akan hilang dalam hidup kita. Ingat, kalau pepatah Cina tadi katakan, bunga tidak akan hidup bermekaran 100 hari, itu suatu saat juga akan habis. Suatu saat kita juga butuh orang lain membantu kita. Sehingga ketika kita saatnya diberikan waktu Tuhan untuk bisa berbagi. Berbagilah dengan hati yang tulus. Berbagilah dengan apa yang menjadi bagian di dalam hidup kita. Ya. Ayat 10 katakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Yang kita bagikan bukan juga punya kita kan? Tetapi sebagaikan seorang penabur, benih itu dari Tuhan. Benih itu Tuhan yang taburkan, berikan untuk kita taburkan. Jadi tidak ada ruginya dalam kehidupan kita ketika kita berbagi. Karena yang kita bagikan juga bukan punya kita. Dari Tuhan, miliknya Tuhan. Dan biarlah itu menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Berbagilah, karena Anda tidak akan kekurangan. Berbagilah, karena Anda akan mendapatkan sukacita sejati dalam diri Anda. Itulah pesan firman Tuhan bagi kita juga dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan ada orang yang berkata, saya tidak bisa berbagi karena saya mungkin miskin, karena saya kekurangan. Mungkin tidak uang, mungkin bukan dalam bentuk barang karena Anda tidak punya, Anda tidak miliki. Tenaga Anda punya tuh. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan? Bantuan itulah yang harusnya juga kita sadari dalam diri kita. Apa yang bisa kita bagikan, bagikanlah dengan sukacita. Dan ingat, Anda tidak akan kekurangan. Kehilangan ya, tapi kekurangan tidak. Kehilangan uang 100.000 ya, tapi apakah itu berarti Anda akan kekurangan? Tidak, Tuhan akan memberikan kecukupan. Tetap hidup Anda berkecukupan. Anda mungkin harus membantu orang secara fisik, ya. Anda kehilangan waktu karena harus membantu orang, ya. Anda kehilangan waktu. Tetapi Anda tidak akan kekurangan kebersamaan Anda dengan orang-orang yang Anda kasihi. Walaupun waktu Anda terbuang, tetapi itu menjadi satu sukacita bagi mereka dan mereka akan mensupport kalau Anda berbagi dengan apa yang Anda lakukan. Firman Tuhan pada saat ini kiranya mengingatkan kita pada hal pertama adalah satu tanggung jawab iman untuk kita berbagi dengan sesama kita. Karena apa? Yang kita bagikan bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Yang kedua, Ibu Bapak, ketika Anda berbagi dengan sukacita, dengan ketulusan, lihat, Anda akan kehilangan. Ya, apa yang Tuhan sudah berikan tidak lagi menjadi milik Anda, tetapi janji Tuhan, Anda tidak akan kekurangan. Apa yang menjadi kebutuhan Anda akan tercukupkan
dalam hidup Anda. Dan inilah kiranya menjadi satu perenungan dalam hidup kita, dan juga di saat bulan Pelkes yang sudah kita akhiri dalam hari Minggu ini, kiranya ini menjadi satu peringatan bagi kita semuanya untuk belajar berbagi. Berbagi karena itulah sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan di hadapannya. Dan kiranya ini menjadi satu kekuatan iman yang memberikan damai dan sejahtera bagi kita semuanya melewati segala hari-hari yang ada dalam kehidupan kita. Ibu Bapak, Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah berbagi dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan semua umat percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut percaya, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, mari bersama kita satukan hati di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, kami sujud kehadirat-Mu yang kudus. Ucap syukur Tuhan, kami haturkan padamu, karena kasih tuntunan Tuhan, itulah yang senantiasa ada menopang dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, karena kami boleh melewati hari-hari kami dalam kuasa-Mu, dalam tuntunan-Mu. Biarlah dalam damai-Mu saja Bapa, kami boleh terus dikuatkan, kami boleh terus dimampukan untuk menjalani perjalanan hidup ini dengan benar. Terima kasih Bapa untuk kasih dan setia yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh terus dikuatkan, kami boleh terus dimampukan bertahan karena Tuhan ada memberkati kami. Kami teringat di saat ini Tuhan, bagi saudara-saudara kami dalam kehidupan mereka. Mereka yang rindu Tuhan hadir, karena saat-saat ini mereka terbaring lemah, sakit yang mereka alami. Tuhan hadir bagi mereka, Tuhan kuatkan mereka, sehingga di tengah kelemahan diri yang ada, mereka boleh kembali dikuatkan di dalam tangan Tuhan. Mereka yang dirawat di rumah sakit, di rumah,
atau di mana saja. Tuhan hadir bagi mereka, angkat segala sakit penyakit mereka, dan berikan mereka kesembuhan sejati di dalam Engkau. Berkati juga Bapa Sorgawi bagi saudara-saudara kami yang saat ini terkena pandemi COVID-19 yang cukup mengkhawatirkan kami semuanya di saat-saat ini. Hadirlah juga Tuhan bagi mereka. Beri kekuatan dan angkat segala sakit penyakit yang mereka derita, sehingga mereka boleh kembali dipulihkan di dalam Tuhan, mereka kembali dikuatkan di dalam Tuhan, dan mendapatkan satu pemulihan terbaik karena Tuhan ada menyertai saudara-saudara kami ini. Kami serahkan pengobatan yang ada, usaha pemerintah di dalam menanggulangi ini dengan vaksinasi yang ada. Biarlah semua itu menjadi satu cara yang Tuhan persiapkan, Tuhan berikan bagi penanggulangan pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga bagi pribadi, rumah tangga, dalam pergumulan masing-masing. Dalam ekonomi, begitu banyak saudara-saudara kami yang bergumul karena beratnya ekonomi yang harus menjadi beban diri mereka. Tuhan hadir, Tuhan berkati, sehingga ada kekuatan di dalam Tuhan. Untuk saudara-saudara kami percaya, kasih dan berkat Tuhan tetap ada dan nyata dalam kehidupan mereka, dan akan memberikan mereka jalan keluar atas pergumulan ekonomi yang mereka hadapi. Bagi rumah tangga yang merindukan kehadiran seorang anak dalam rumah tangga mereka, Tuhan, kami mohon dan kami percaya Tuhan mendengarkan permohonan mereka. Dan Tuhan punya rencana yang indah bagi tiap-tiap rumah tangga anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan umat-Mu. Tuhan ada menyertai, Tuhan ada menopang, sehingga kehidupan tiap-tiap anak-anak Tuhan dalam rumah tangga mereka, kerinduan-kerinduan rumah tangga anak-anak-Mu, boleh mereka lihat sebagai satu rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia, secara khusus Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang makin berat karena pandemi COVID-19 di saat-saat ini cukup mengkhawatirkan penyebarannya di tengah-tengah masyarakat. Berkatilah Tuhan agar kami diberi kemampuan untuk dapat menghadapi ini. Pemerintah dalam segala usaha vaksinasi yang berjalan, berikan mereka kemampuan untuk dapat menanggulangi semuanya dengan baik, hanya dalam kasih dan anugerah Tuhan adanya. Berkatilah Tuhan agar setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah dapat terus berjalan dengan penuh sukacita, karena Engkau menyertai, memberkati setiap usaha penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Kami serahkan agar stabilitas politik, kehidupan bernegara kami tetap terjaga, karena Tuhan Engkau ada senantiasa menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat-Mu saja yang tetap ada bagi kami senantiasa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan juga bagi gereja-Mu di tengah dunia ini, secara khusus GPIB. Berkatilah Tuhan dalam seluruh gerak langkah pelayanan GPIB. Minggu ini kami mengakhiri kegiatan bulan Pelkes, tetapi bukan berarti tanggung jawab pelayanan kesaksian berhenti. Biarlah terus kami sadar, inilah panggilan dan pengutusan kesaksian kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah dengan berbagai kesempatan, kemampuan yang Tuhan berikan, kami boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Kami menyerahkan juga persiapan-persiapan yang dilakukan secara sinodal
untuk pelaksanaan persidangan sinode GPIB. Tuhan, kami serahkan agar seluruh kebutuhan, baik materi, dana, peserta dan sebagainya, Tuhan Engkau campur tangan di dalamnya, sehingga persidangan sinode GPIB yang direncanakan bulan Oktober nanti dapat berjalan dengan baik dan terwujud dalam kasih dan anugerah Tuhan adanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih dan berkat Tuhan itulah yang ada dan nyata di tengah-tengah pelayanan GPIB. Jemaat Tuhan di tempat ini, GPIB Jemaat Sawangan, Tuhan berkati di sektor maupun Bajem, agar kami terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami terus memancarkan kasih Tuhan dalam kebenaran-Mu, sehingga apa yang kami laksanakan Bapa di dalam Tuhan senantiasa memberikan kedamaian, memberikan ketenangan untuk dapat kami melewati hari-hari yang ada. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu indah, menopang dan menyertai jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jemaat-Mu ini Tuhan, Engkau pakai menjadi terang Tuhan, garam Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami, di mana kami berada. Terima kasih Bapa. Inilah syukur dan permohonan kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saat kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, seperti firman-Nya dalam Mazmur 30 ayat 5 yang menyatakan, nyanyikanlah syukur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberi persembahan seperti ini? Jikalau bukan daripadamu persembahan yang kami berikan ini, jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kami silakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu kelima sesudah Pentakosta tanggal 27 Juni 2021. Pemberitahuan kegiatan peribadahan. Untuk Minggu tanggal 4 Juli 2021, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi 2 kelompok. Kelompok A, jam 7 terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Kelompok B, jam 17 WIB terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WA Group Sektor. Untuk Gedung Gereja Siseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Siseeng. Ibadah keluarga sektor 135 secara virtual. Ibadah keluarga secara virtual diadakan pada minggu kedua sampai kelima. Dapat dilihat pada channel YouTube yang akan dibagikan oleh Korsek Wakorsek 135. Pertukaran pelayanan firman Mupel Jabar 2. Minggu tanggal 27 Juni 2021, Pendeta RED Daada STH melayani di GPIB Pengharapan Cibinong pukul 9, sedangkan Gedung Gereja Sawangan mendapatkan pelayanan dari Pendeta James Valentino Purba SSI Teologia KMJ GPIB Galilea Pelabuhan Ratu. Perjamuan kudus diadakan dalam ibadah tanggal 4 Juli 2021 di Gedung Gereja Sawangan pukul 7 dan pukul 17. Bagi jemaat yang ingin melaksanakan ibadah perjamuan kudus di rumah dapat mengikuti di channel YouTube yang akan dibagikan melalui Korsek Wakorsek 135. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka bagi warga jemaat yang saat ini dirawat di rumah sakit dan berkerinduan ada persetujuan, bisa tetap dilayani oleh presbiter melalui pelayanan virtual. Pemberitahuan perubahan peraturan KDPK. Sesuai hasil sidang Majelis Jemaat tanggal 13 Februari dan 8 Mei 2021 telah diputuskan sebagai berikut. 1. Terhitung dari bulan Juni 2021, sumber penerimaan dana pelayanan diakonia kedukaan tidak lagi diperoleh dari iuran anggota KDPK. Sebagai gantinya diperoleh dari A. Kantong persembahan khusus diakonia pelayanan kedukaan diedarkan pada setiap ibadah minggu kedua, keempat, dan kelima bergantian dengan kantong persembahan PPSDI garing perawatan fasilitas gereja
yang akan diedarkan pada ibadah minggu pertama dan ketiga. B. Melalui transfer ke Bank BTN rekening khusus KDPK nomor 01050 0150 03346 atas nama Amanda Manusama untuk sementara sampai nomor rekening baru dibuatkan. 2. Semua anggota terdaftar di GPIB Jemaat Sawangan akan mendapatkan pelayanan fasilitas dari KDPK sesuai ketentuan yang berlaku yang akan disosialisasikan kemudian. 3. Dengan adanya perubahan ini, maka keanggotaan KDPK dengan sistem yuran akan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung mulai bulan Juni 2021. 4. Bagi non-jemaat GPIB Sawangan yang sebelumnya menjadi anggota KDPK dengan sistem yuran akan tetap mendapatkan pelayanan KDPK sampai masa berlaku yuran yang sudah dibayar berakhir, yaitu 6 bulan dalam pembayaran yuran akhir sesuai ketentuan peraturan KDPK yang lama. 5. Bagi non-jemaat GPIB Sawangan dengan berat hati kami sampaikan tidak mendapat layanan fasilitas KDPK GPIB Jemaat Sawangan lagi setelah masa berlaku keanggotaan berakhir. Sebagaimana disebutkan dalam butir 4 di atas, bantuan layanan non-fasilitas akan diupayakan. Terima kasih untuk perhatian. Tuhan Yesus memberkati. Gota GKI Pondok Indah diberitahukan kepada orang tua penerima bantuan dana pendidikan Gota GKI Pondok Indah untuk menyerahkan fotokopi bukti kelulusan atau bagi yang sudah lulus atau fotokopi rapor sebanyak 2 lembar yang telah dilegalisir ke Korsek 135 Korjem atau ke kantor sekretariat paling lama hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 agar dana pendidikan ini dilanjutkan. Kegiatan liburan virtual Pelkat PA diadakan pada tanggal 4 Juli 2021 via Zoom. Lokasi di rumah saja, waktu jam 9 sampai selesai. Dress code pakaian nuansa pantai. Games, 3 games online dan 1 game official. Lomba foto keluarga tema pantai di Bali. Pendaftaran hiburan tanggal 30 Mei sampai 20 Juni 2021 dengan menghubungi Kak Gebi. Jemaat yang berulang tahun untuk pekan ini. Kepada jemaat yang berulang tahun dan keluarga yang berulang tahun HUT pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga Jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat untuk sepekan ini. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang
dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus dengan selalu menjadi saksi yang setia melayani Tuhan di sepanjang hidup kami, serta menjadi pembawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaan dimanapun, kapanpun, dan apapun keadaannya. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.